Jadi materi ini kita tak videokan ya, supaya nanti kamu bisa lihat di YouTube. Terus kita akan mengkaji tentang malpraktek ya. Kemarin kita sudah mengkaji malpraktek. Ya, ada dua cara kajian. Berdasarkan latar belakang, maka itu adalah KTD. Gitu ya. Dan KTD kita sudah tahu ada KTD yang tidak salah dan yang salah. Yang tidak salah ada 3, RTLD, RTT, dan komplikasi, gitu ya. Kemudian yang salah ada 2, salah tersembunyi dan salah aktif. Yang salah tersembunyi ada 3, yang disebut dengan kejadian hampir celaka atau DP, kemudian medical error, sama mismanagement. Kemudian yang salah aktif ada 3. Satu yang disebut dengan kelalaian, 2 disebut kesengajaan, yang ketiga skill yang jelek atau lack of skill. Ya, lack of skillnya ini ada 2, under kompeten sama out of kompeten. Oke, ini latar belakangnya. Kemudian analisisnya, cara analisis adanya malpraktek kalau dilihat dari sini ada 2. Satu berdasarkan kontrak terapeutik, yang kedua berdasarkan 4D. Oke, nah yang kita akan pelajari sekarang yang ini. Sementara yang ini semua sudah selesai, sudah diajarkan. Oke, dan semuanya kelihatannya sudah ada di YouTube semua. Yang ini pun juga sudah ada, yang sudah ada. Sudah selesai 2 minggu yang lalu di PC. Nah sekarang kita bicarakan yang kontrak terapeutik ini. Analisis malpraktek melalui kontrak terapeutik. Oh ya, yang video bisa dari sana nanti ya, kalau pas ketutupan bokong saya. Nah, kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ya. Perdata ya, kita kalau kontrak terapeutik mesti bicaranya perdata. Dan waktu kita berhubungan dengan pasien, nanti pasti masuknya hukum kita itu ke perdata. Hubungan kita dengan pasien itu. Ya. Nah, di sana ada 4 syarat. Ya kan? 1, saling setuju, kemudian cakap, kemudian hal tertentu, hal yang halal. Oke? Konsepnya begitu. Saling setuju itu tergambar bahwa antara pasien ya dan terapis, pasien dan terapis itu terapisnya setuju mengobati, pasiennya setuju diobati, begitu ya, atau diterapi. Artinya mereka melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan saling setuju. Pada saat mereka sudah saling setuju, maka mereka sudah masuk di dalam dunia kontrak terapeutik. Nah ini dunia kontrak terapeutik. Saling setujunya sudah, maka yang tinggal di sini adalah cakap, hal tertentu, hal yang halal. Cakap ini ya sebagai syarat kedua yang boleh melakukan kontrak terapeutik atau membuat saling setuju yang cakap. Kalau nggak cakap walaupun masuk di ruang kontrak terapeutik itu tidak sah. Oke ya, maka ini bisa menjadi syarat tidak sah. Kalau saling setujunya mutlak. Nah, dan hal tertentu. Hal tertentunya adalah tindakan terapi. Atau kita sebut saja tindakan medik ya. Tindakan medis. Hal yang halal, hal yang tindakan medis itu yang dibolehkan oleh hukum. Nah, pada saat kamu masuk di dunia kontrak terapeutik, ya, maka kamu harus melakukan tindakan medis, ya kan? Berupa terapi gitu. Kalau kemudian pasien datang ke tempatku nggak melakukan terapis, nggak melakukan terapi buat apa? Begitu. Maka pada saat ada tindakan medis, maka disinilah muncul ya apa yang disebut dengan kewajiban. Dan kamu memiliki kewajiban ya. Ini bacanya kewajiban ya. Kamu memiliki kewajiban, gitu saja ya. Kewajibanmu apa? Memberikan pelayanan. Kewajiban ini diberikan ke siapa? Ke pasien. Gitu ya, kewajiban. Pada
pada saat kamu wajib memberikan pelayanan kepada pasien, pasien itu pada posisi lain dia memiliki hak untuk diberi tindakan. Si tenaga kesehatan, di sini nakesnya atau terapisnya itu wajib memberi, pasiennya berhak mendapatkan. Sehingga kewajibanmu merupakan haknya pasien. Tapi kewajibannya pasien merupakan hakmu. Apa kewajibannya pasien? Nantinya bayar. Satu, dia harus taat sesuai dengan tata cara terapi kita. Kan terapi dilakukan tidak tiap hari, misalnya seminggu 2 kali. Kemudian selama di rumah dia juga harus melakukan terapi ulangan dan seterusnya, latihan sendiri begitu ya. Itu semua masuk advis. Nanti kalau dia tidak sesuai itu, dia tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi hakmu. Pada saat seperti ini maka ada istilah yang disebut kewajiban. Nah, yang kita perhatikan dalam semua kontrak terkait malpraktek, ya, yang kamu perhatikan, malpraktek itu kan orientasinya malprakteknya dokter, gitu ya. Menurut siapa? Menurut pasien, bukan menurut dokter, atau bukan menurut terapis, menurut pasien. Malprakteknya tersebut dikaitkan dengan kewajiban. Kamu memberikan kewajibanmu atau tidak ke pasien tersebut yang merupakan haknya pasien. Konsepnya. Nah, kewajiban ini nama lainnya kalau di dalam perdata disebut prestasi. Gitu ya. Wujud dari prestasi misalnya kamu harusnya melakukan kewajiban 5 jenis tindakan terapi, ya. Kamu harusnya memberikan 5 jenis tindakan terapi. Ternyata kamu memberikan tindakan terapi itu tidak 5 gitu ya, tidak 5 biji. Ternyata kamu hanya memberikan 4. Misalnya gitu ya. Maka ada sesuatu yang ditinggalkan. Pada saat kamu tinggalkan kewajibanmu itu disebut buan prestasi. Ini prestasi, kalau ada yang ditinggalkan disebut buan prestasi. Atau kamu tidak mengerjakan sama sekali semuanya itu, ya, atau mengerjakan tapi kemudian salah, ya harusnya silang bisa di plus begitu ya. Nah, peristiwa 3 hal ini yaitu harusnya melaksanakan semua, melaksanakan sebagian, harusnya melaksanakan semua, tidak dilaksanakan semua, atau harusnya melaksanakan X dirubah semua. Nah, ini disebut buan prestasi. Adanya one prestasi dalam konsep kontrak politik disebut malpraktek. Oke, gitu. Nah, kemudian apa kewajibanmu di sini menurut konsep kontrak terapeutik adalah sembuh. Kira-kira kalau kita menterapi pasien sesuai dengan tata caranya, pasiennya akan sembuh enggak? Harapannya begitu, tapi kita tidak bisa memastikan. Tapi dari hasil penelitian, mesti ada penelitiannya ya. Nanti kita akan dapatkan katakanlah nilai alfanya berapa. Nilai alfanya 5 itu 5%, 0,05. Kalau hasilnya kesalahannya kurang dari 5%, maka dianggap terapi itu signifikan atau bermutu. Artinya dianggap baik. Ini mesti sudah ada penelitian. Artinya sebetulnya kalau sesuai dengan kondisi biasanya, maka hasilnya pasti akan baik sesuai dengan hasil penelitian. Cuma ada cumanya, ternyata tidak terpenuhi. Sudah dilakukan tapi ternyata ada kegagalan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan one prestasi. Adanya one prestasi menurut konsep kontrak terapeutik disebut malpraktek. Gitu konsepnya. Pokoknya tahunya hasilnya tidak sesuai. Harusnya itu diberikan 5, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan konsep malpraktek menurut analisis kontrak terapeutik. Dan umumnya itu ya, pasien itu hanya melihat hasil akhir. Keluarga umumnya juga hanya melihat hasil akhir. Masyarakat juga biasanya melihatnya hasil akhir. Sudah diobati, gitu ya, bayarnya mahal, bukannya malah tambah sehat, ditambah malah sakit. Yang satunya muncul sembuh tapi muncul penyakit yang lain. Nah, peristiwa-peristiwa itu sering-sering disebut malpraktek oleh keluarga pasien ataupun pasiennya. Oke, inilah yang disebut analisis malpraktek menurut kontrak terapeutik. Sehingga analisis kontrak terapeutik sering-sering tidak memuaskan apa? Karena di sini hanya melihat hasil akhir.
pokoknya tidak sesuai dengan yang dikontrakkan. Padahal kontraknya adalah sembuh. Padahal pasien tidak sembuh. Padahal dokternya sudah berusaha sebaik mungkin sesuai teori. Tapi hasilnya ternyata hanya sebagian. Harusnya sembuh itu 100%, ini sembuh 70%. Gitu ya. Harusnya sembuh, malah ya tetap nggak sembuh. Harusnya sembuh, tapi malah tambah sakit. Gitu ya. Atau muncul penyakit lain. Nah, seperti ini. Kondisi-kondisi seperti inilah yang disebut dengan malpraktek menurut kontrak terapeutik.